kami hanya minta keterangan selama di Kayen apa yang dilakukannya. Dan pemahaman daripada saudara Rai atau Akhwan Kayen ini berbeda, karena korban yang terancam oleh kejadian ini meminta pihak-pihak agar segera menindaklanjuti dan menyelidiki perkara perundungan dan pengancaman ini sebagai upaya preventif agar isu SARA ini tidak berkembang dan kejadiannya sama seperti di Papua, tidak terjadi di Pati. Jadi kami meminta bahwa hari ini mulai sekarang pengembangan kasus saudari IWW mulai dikembangkan. Dan Polsek Kayen ini menyarankan agar korban menemui sendiri pihak pengancam. Ini suatu hal yang tidak normatif, suatu hal yang tidak masuk akal lagi. Dan oleh itu kami meminta bahwa Propam Polres Pati segera meneliti Polsek Kayen agar alasan-alasan untuk penolakan laporan yang ini diduga adalah akal-akalan belaka, maka kami juga melalui LPK KUB Arum Taylor dan sebagai korban teror intimidasi yang dilakukan Rai Akhwan Kayen. Rai Akhwan itu disampaikan ini kepada Darmanto Aldi. Saya mohon perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan dari berkewajiban selaku pelapor perundungan dan keluhan ini bisa disampaikan. Saudara Hartini SDY dari LPK Arum Taylor menyampaikan keprihatinan mewakili masyarakat bahwa sulitnya mekanisme pelaporan pelayanan SPKT di Polsek sangat menghambat perbaikan dan penegakan hukum atau supremasi hukum di Indonesia. Bahwa untuk mengedepankan upaya preventif dan permediasi agar tidak terjadi kasus persekusi yang berujung pada SARA seperti yang berurusan di Papua. Mudah-mudahan jangan terjadi. Harapan kami adanya persekusi ini dilakukan oleh orang profesional, karena ini persoalan penyelenggaraan hukum dan supremasi hukum di daerah, sehingga tidak mudah dan tidak ada lagi hukum riba di wilayah. Maka dalam kasus ini RA dapat terancam 332 ayat 2, 331 huruf C, jungto pasal 368 KUH pidana, ancaman kekerasan 365, dan pengungkapan rahasia pribadi, konosemen, timbal balik, dan lain sebagainya dengan beberapa hal lainnya. Ini walaupun ini kasus berantai, tetapi ada kaitannya, maka disampaikan kepada Polsek atau Polres dan Polsek Kayen tentang peran serta seorang binaragawan asal Kayen ini yang terancam kita polisikan, kita proses hukum jika melanjutkan pengamanan, dan seorang binaragawan ini yang gambarnya bagaikan diviralkan melalui medsos lantas karena marah melalui DA menyampaikan pesan berantai yang intinya akan membunuh awak media dengan pesan berantai yang disampaikan melalui messenger. Kalimatnya adalah kowe digolek wong Kayen ameh diadesak. Nah, ini orangnya nesu, gambare mbok viralno, wong yang kuwi gak usah aneh-aneh. Dalam bahasa Indonesia, kamu dicari-cari orang dan akan dibunuh dan mayatmu akan dilempar ke laut. Orangnya marah, gambarnya kamu bagikan dan kamu viralkan dengan orang itu, jangan macam-macam dan sebagainya. Ini terjadi Selasa 12 Oktober 2019. Dan atas kekhawatiran ini, maka sebagai insan media, jika terjadi sesuatu, saya sampaikan bahwa saya diancam oleh Rai Akhwan Kayen. Ini kejadian itu. Selanjutnya bahwa masih ya perihal dengan kasusnya saudara IWW,
Ya, saya sampaikan kepada teman-teman pers dan teman-teman LSM Media kaitannya dengan IWW yang menjadi saksi, ya, yang pantas untuk diusut perkaranya, keterlibatannya adalah pertama adalah Jayo Setianto, oknum Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Yang kedua adalah Kepala Dinas Tambak Romo atas nama Muhammad Sutopo, pengawas Dinas Tambak Romo TKSD atas nama Subagi, tersangka melakukan penganiayaan kepada korban. Yang ketiga Dahlan Istanto, Kepala SD 3 Tambak Romo, tersangka utama. Dan tersangka lainnya yang bisa segera menjadi petunjuk adalah Rosmini, ini kurir utama, terus Supawatin, Siti Muawanah, Jaswadi, Sudiatna, Ali Taufik, Suudi atau mantan Kades, Sukowati Suudi, Harsono, Sekdes Tambak Romo, saksi. Yang kelima adalah Ketua RT 7 RW 3 Ngerang, mengetahui kejadian tidak melapor. Saudara Kamari, tempat ditambungnya penyekapan terbaru. Yang ketujuh adalah Slamet Rosidin, saksi Tambak Romo. Lurah Tambak Romo Yateno dan Suudi Harsono, Sekdes Tambak Romo. Dan rekayasa yang terlibat dalam hal ini adalah Agus Edi Prayitno. Menurut beberapa data laporan terakhir, dugaan keterlibatan Agus Edi Prayitno dan Edi Rustanto dalam rekayasa kasus minggatnya atau pergirinya saudari IWW dari Desa Karangkunang, karena minggatnya IWW dianggap sebagai suatu proyek atau umpan untuk menutup suatu kasus yang dibawa-bawa oleh saudara SH. Pembenturan kepentingan ini secara halus dan sporadik dijalankan secara politis oleh saudara Agus S. dan kroninya, dan ini juga harus dikembangkan. Apakah hal ini masih bisa dikembangkan? Kepolisian sebagai pengayom, pengawal hukum, penegak hukum dengan semangat presisi, ya seharusnya melaksanakan tugas sesuai SOP dan tidak melanggar hukum sendiri. Maka dalam kaitan hal ini kami sebagai korban dan sebagai masyarakat di Kabupaten Pati memohon bantuan pengayoman dan bantuan hukum kepada kepolisian untuk segera mengungkap, meneliti dan menyelidiki serta menindak siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini. Dalam hal ini kami mohon dengan hormat lagi sangat dan sungguh-sungguh dengan penuh etikat baik dan penuh semangat kegotong royongan kepada yang berwenang, yang berwajib untuk menindak tegas perbuatan yang meresahkan masyarakat berupa aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, kumpul kebo, perselingkuhan, kawin siri, penyimpangan seksual, dan unsur melarikan istri dan anak seorang lain yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi dan oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wahyu Widiawati yang hal ini mencoreng kewibawaan negara dan penyelenggaraan negara, meresahkan masyarakat, melanggar hukum, dan membuat takut masyarakat di dalam berwarga dan negara, karena ini hukumnya seperti hukum rimba. Kami juga sudah menyampaikan kepada Kompolnas pada 11 September 2013 yang pada intinya sebagai pengadu menyampaikan permohonan bantuan penanganan dugaan persekusi dan penyalahgunaan wewenang jabatan dan aksi atau perbuatan yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh Bambang Permadi Bribka, anggota Satreskrim Polres Pati atau anggota Polsek Sukolilo. Ini perbuatannya sangat meresahkan masyarakat, adalah suatu vandalisme, aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, seolah-olah paling kuat dan
bisa melanggar semua ketentuan undang-undang. Kami berharap semua lini, semua pihak bersama dengan Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Irwasda dapat segera menindaklanjuti pengaduan yang dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan penjelasan yang memadai tentang perkembangan pengaduan kami, penanganannya kepada Kompolnas untuk kami sampaikan sebagai pengadu. Maka dalam hal ini kami meminta ada bantuan yuridis, proses konvensius, proses hukum secara serius, dan proses administrasi kedinasan antar instansi dan koordinasi. Dan diteliti dengan sungguh-sungguh serta tidak berat sebelah. Saya sudah berusaha untuk menyampaikan, melaporkan, memaparkan, mengadukan pada instansi terkait, terutama adalah Dinas Pendidikan dan di sektor-sektor terkait akan, tetapi sampai sekarang aduan kami masih menggantung dan belum ada upaya penyelesaian. Maka dari itu mohon Polres Pati untuk sungguh-sungguh dan represif, proaktif, progresif, presisi bertindak dan bekerja sama dengan instansi yang terkait tersebut, sebab masalah tersebut sangat meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat. Demikian kami sampaikan bahwa hal ini sudah saya sampaikan secara sinergis apa yang ada kaitannya dengan Saudara Bambang Permadi, dan misi visi saya adalah kasus penyimpangan ini menurut laporan masyarakat yang lain yang jadi target korban perbuatan BPPM itu tidak hanya saya saja, tidak hanya istri saya dan anak saya saja, tetapi oknum anggota polisi ini melakukan modus di banyak tempat, diantaranya ada di Blora, Rembang, dan Purwodadi dengan sandi Apenipin. Terkenal dengan nama Bambang Bungkrek atau Bambang Bujel, Bambang Buntung, ya, Bajul Buntung, Apenipin, dan ini spesialis mafia, pelaku penculikan wanita, istri, anak orang untuk dijadikan berek, dijual menjadi PSK dan diperlakukan seperti wanita nakal di hotel-hotel. Kebanyakan wanita-wanita korbannya adalah dari kalangan PNS, ibu rumah tangga, dan kalangan wanita-wanita anak orang-orang terpandang dan istri orang yang berpengaruh. Jadi yang diselingkuhi ini oleh Bambang Permadi menurut penelitian kami dan apa yang kami dengarkan, bahkan keterangan dari Weknyo bahwa Bambang Permadi ini polisi nakal dan sebagainya. Wanita korbannya dipiara, diterlantarkan, dijanjikan akan dinikahin, lalu terjadi percintaan atau perselingkuhan lokasi dengan Bambang Permadi dan ditaruh di rumahnya. Setelah hamil dibuang, jadi setelah hamil dibawa lari, dilahirkan, dan anaknya dijual, dikoskan berganti-ganti tempat, dan suaminya diancam untuk dibunuh, diperas, dan untuk menyediakan sejumlah uang melalui kurir, yaitu Gunadi Suntari alias Genjik Sanuri Suntari Karangwotan ini, yang semua berada di Karangwotan, menjelaskan termasuk ada Dikdo, Naryo, dan Dikdo, terus Parjono yang juga mengetahui kasus ini, Dikdo, Purwaito juga ini, Karangwotan Pucakwani, Pati. Kami mohon untuk dimintai keterangan dalam hal penyelidikan langsung agar kasus ini bisa segera tertangani. Oknum polisi ini juga tidak segan-segan menganiaya korban dan mengancam korban akan menembak korban jika korban melakukan pengusutan dan proses hukum. Menyuruh preman dan tukang ngojek di wilayah Pati Selatan untuk menjadi kurir, mengecoh dan menyatroni korban agar tidak melapor ke pihak yang berwajib karena dia sendiri takut, dan tidak segan-segan membunuh
wanita dan laki-laki yang dibawa lari serta menganiaya semua suaminya dengan meneror, memeras, mengancam membunuh di tengah jalan. Dan saya kira modus oknum polisi atas nama BBPM ini sudah sangat lama. Jadi hubungan antara IWW dengan Bambang Permadi ini sudah terjadi sekitar tahun 2003, 2005, 2008, terakhir adalah melakukan persekusi pada 2011. Jadi ini direncanakan lama, memiliki jaringan mucikari yang luas, menjual wanita-wanita ini untuk menjadi pelayan seksual atau menjadi PSK, membagingi sindikat togel, sindikat preman, dan mengotai pengedaran narkoba, serta membagingi perjudian di wilayah Pati, Kudus, dan Purwodadi. Harapan kami dari serangkaian kejahatan yang diotai oleh oknum anggota polisi sendiri ini, saya benar-benar minta dengan tegas, dengan sangat agar oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati ini segera ditindak tegas dan kalau perlu diberhentikan dengan tidak hormat, dipecat dari Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia. Jayalah Polri, jayalah Indonesia kalau memiliki penegak hukum yang kuat, jujur, dan berwibawa. Ini yang saya sampaikan. Semuanya sudah jelas bahwa kami juga pernah menyampaikan kasus ini tindak lanjut penanganan laporan, yaitu pada tanggal 10 April 2014 bahwa tindak lanjut penanganan laporan dengan hormat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 10 Januari 2014 menerima laporan saudara terkait penanganan laporan bulian di Polsek Winong maupun Polres Pati, namun setelah melakukan telaah terhadap laporan saudara, permasalahan saudara termasuk laporan dalam tindak pidana delik aduan. Dalam tindak pidana delik aduan, syaratnya pelapor datang secara langsung ke kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Yang kedua, saudara sebaiknya melaporkan permasalahan ke atasan terlapor, yaitu Propos Polres Pati, secara langsung terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan salah satu anak anggota Satreskrim Polsek Sukolilo yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, kami belum dapat menindaklanjuti laporan saudara sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf C tentang Ombudsman bahwa pelapor harus sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak terlapor atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama bahwa kasus ini belum ditangani oleh Polsek Gabus karena yaitu tadi kita belum bisa melihat sisi mana yang harus diprioritas karena ini adalah permasalahan bersama dan tidak bisa kasus ini serta-merta ditangani oleh satu pihak belaka. Kasus ini menjadi permasalahan bersama ketika apa yang kami sampaikan ini tidak bisa ditangani secara serius. Bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah normatif, tidak melakukan mobilisasi massa, dan apa yang saya sampaikan normatif dan saya sangat menghormati proses kerjasama dengan kepolisian. Saya menunggu hasil daripada penyelidikan yang dilakukan penelitian oleh kepolisian dan saya tidak mendahului daripada konstruksi hukum yang dijalankan oleh para penyidik dan ini sama sekali bukan kewenangan saya semata-mata tetapi ini adalah kerja bersama dan atas kerjasamanya tentu kami harapkan dapat berjalan dan tidak menjadi batu sandungan. Jadi saya meminta agar kasus ini segera dapat diungkap. Siapa saja dalang otaknya yang terlibat di dalam kasus ini dapat segera diproses secara hukum dan menjadi perhatian
tidak hanya menjadi bulan-bulanan atau rekaan saja. Demikian hal ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian dan menjadi bahasa turunan atau bahasa yang bisa difahami. Jika belum bisa difahami, silahkan pihak terkait untuk berkomunikasi, berkoordinasi dengan Ibu Hartini Wirafazar, yaitu kuasa khusus yang kami tunjuk untuk menjadi juru pemisah, juru runding, dan juru bicara agar bagaimana kasus ini dapat disampaikan atau dapat diselesaikan dengan baik, tidak serta-merta menyerang sesuatu yang sifatnya pribadi. Jadi saya juga sangat menghargai dan menghormati proses penelusuran kasus, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang selama ini cukup saya sudah memuaskan, karena konvensiusnya terkait dengan sanksi etika disiplin Polri di internal Polri, seperti saudara Bambang Permati sudah dilakukan secara internal, walaupun saya tidak diberi surat mandat atau surat pemberitahuan, tapi saya percaya rumor yang berkembang dan yang disampaikan oleh teman-teman bahwa saudara Bambang Permati sudah tidak bertugas di wilayah Resort Pati karena memang meresahkan masyarakat, dan sudah dipindah di Sekayu atau di daerah Sekayu gitu, Lawang.